observasi dengan Ibu Rosa di samping saya, dan untuk itu kami akan mulai percakapan pra-observasi kelas. Selamat siang Ibu Rosa. Selamat siang Ibu Ansi. Baik, sebelum kita melakukan observasi kelas, sebelum itu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan, bisa Ibu sebutkan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih Ibu Ansi. Jadi pada pembelajaran yang akan saya lakukan, tujuan pembelajaran saya melalui pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memahami peranan jamur atau fungi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya ada 2 indikator tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik menemukan ciri-ciri jamur, dan yang kedua peserta didik mengklasifikasikan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan pengelompokan jamur. Oke, baik. Dalam pembelajaran ini ada 1 tujuan pembelajaran dan dengan menggunakan 2 indikator tujuan pembelajaran. Baik, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu Rosa capai dalam pembelajaran kali ini yaitu apa? Baik, area pengembangan yang saya mau capai dalam proses pembelajaran ini yaitu saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya mengintegrasikan dengan KSE di dalam proses pembelajaran yang saya akan laksanakan ini. Oke, berarti Ibu Rosa akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE. Iya. Baik, kira-kira strategi apa saja yang sudah Ibu Rosa siapkan untuk pembelajaran kali ini? Baik, strategi yang sudah saya siapkan dalam pembelajaran ini yaitu ada pemberian stimulus, lalu saya juga ada melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif saya ini berupa diskusi dan juga presentasi, tetapi saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif, yaitu berupa pertanyaan terbuka kepada peserta didik. Untuk asesmen formatifnya saya melakukan diskusi, presentasi, dan juga observasi selama diskusi berlangsung. Berarti untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa strategi yang sudah disiapkan di Rosa. Oke, mungkin itu saja percakapan pra-observasi kita. Sekarang kita menuju ke observasi. Seperti biasa, Lisa lihat sampah, ambil. Bukan Lisa anak tetangga. Lisa lihat sampah, ambil. Di atas meja, di bawah meja, periksa sampah di sekelilingmu. Kalau ada sampah silakan ambil dan buang pada tempatnya. Hari ini kita akan masuk pada materi yang baru. Setelah minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi yang bakteri. Hari ini kita masuk pada materi terakhir pada semester ini, pada semester ganjil ini. Jadi hari ini kita masuk pada materi jamur atau fungi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat memahami peranan fungi atau jamur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang harus kita lalui bersama, yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menemukan ciri-ciri jamur atau fungi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, diharapkan kalian dapat mengklasifikasikan jamur atau mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksi. Berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksi. Dari tujuan pembelajaran ini, sebentar akan ada penilaian. Jadi pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan atau melakukan penilaian atau biasa dikenal dengan asesmen. Asesmen di sini atau penilaian di sini dalam kurikulum Merdeka ada 2 teknik asesmen yang Ibu gunakan, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik ini akan dilihat dari bagaimana cara kita ketika Ibu lempar pertanyaan, kalian bisa menjawab, pertanyaan terbuka kalian bisa menjawab,
akan Ibu ambil pada penilaian asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari pagi ini. Yang berikut ada asesmen formatif. Pada asesmen formatif, penilaian dilakukan adalah selama melakukan kegiatan kelompok atau diskusi kelompok dalam pengerjaan LKPD. Dan juga penilaian presentasi kelompok, hasil presentasi kelompok nanti. Jadi untuk itu diharapkan kerjasamanya supaya penilaian atau asesmen yang hari ini Ibu siapkan, asesmen sumatif dan asesmen formatif, dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa memperoleh nilai yang baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, pada inti materi pembelajaran, kita mau
kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rosa di kelas 10E. Baik Ibu Rosa, pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rosa setelah melakukan pembelajaran di kelas 10E? Baik, perasaan yang saya rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10E itu saya lega karena proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Berarti perasaannya Ibu Rosa merasa lega karena tujuan pembelajarannya tercapai dalam pembelajaran tersebut. Kalau bisa Ibu Rosa sampaikan area pengembangan apa yang waktu itu mau Ibu Rosa capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, area pengembangan yang saya capai dalam pembelajaran kemarin itu adalah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan kompetensi sosial emosional peserta didik atau KSE. Jadi dalam pembelajaran kemarin itu Ibu Rosa mau mengembangkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE. Baik, apakah ada dari pengembangan yang tadi Ibu Rosa jalankan di dalam kelas, apakah berjalan dengan baik atau ada yang mengalami kendala di dalam kelas? Iya, jadi proses kemarin itu ada sedikit kendala. Kendala yang saya hadapi itu adalah pada konsistensi waktu saat anak mengerjakan LKPD yang diberikan. Jadi saya sudah memberikan waktu, tetapi setelah waktunya selesai ternyata anak belum selesai mengerjakan LKPD, sehingga penggunaan waktu pada LKPD itu jadi sedikit lebih panjang dari apa yang sudah saya rancangkan di dalam LKPD. Berarti kendala yang Ibu Rosa temukan adalah ketika pembagian waktu mengerjakan LKPD, siswa ternyata lebih lama daripada yang seharusnya dalam modul pembelajaran. Oke, bagaimana rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki kendala yang Ibu temukan ini? Baik, mungkin rencana saya ke depan saya bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dan juga mempersiapkan peserta didik agar pada saat proses pembelajaran berlangsung itu mulai dari kegiatan pendahuluan sampai penutup itu benar-benar waktunya sesuai dengan yang sudah saya tetapkan di dalam LKPD saya. Seperti lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya dari modul pembelajaran dengan LKPD dan segala hal yang perlu Ibu Rosa siapkan. Kemudian kira-kira kapan Ibu Rosa bisa mulai melakukan perubahan ini atau perbaikan ini dalam pembelajaran Ibu Rosa? Baik, jadi ini kan sudah sampai di penghujung semester. Jadi harapan saya yang mulai semester depan, mulai semester genap nanti, saya mulai menerapkan perubahan yang sudah saya dapatkan di pembelajaran semester ganjil ini. Iya. Baik, berarti perubahan yang Ibu Rosa lakukan bisa dilakukan secepatnya itu mulai dengan semester genap. Karena kita sudah di akhir semester mau mendekati ujian. Baik, bagaimana Ibu Rosa hasil perasaan Ibu Rosa setelah melakukan pembelajaran dengan didampingi, dimulai dengan pembuatan modul, kemudian kita melakukan pra-observasi dan pasca-observasi. Iya. Jadi perasaan saya cukup senang, Ibu, karena saya didampingi mulai dari pembuatan modul. Jadi selama ini saya masih menemukan kekeliruan dalam pembuatan modul, terutama modul pada kurikulum Merdeka ini. Dengan adanya bimbingan dari Ibu Ansi, saya bisa mengetahui rancangan modul kurikulum Merdeka yang baik dan benar itu seperti apa. Lalu pada saat observasi di kelas juga saya mendapatkan pelajaran. Ketika observasi di kelas saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah dirancang bersama, dan setelah pasca observasi juga Ibu Ansi memberikan masukan-masukan yang membangun untuk pembelajaran berikutnya bersama dengan Ibu Ansi kemarin. Baik Ibu Rosa, terima kasih atas partisipasinya. Semoga perubahan yang terjadi, kita akan terus berdiskusi dan kita akan terus berbincang-bincang untuk mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya. Mungkin dari Ibu pengajar praktik ada tanggapan atau saran dalam percakapan? Baik, setelah saya mendengar percakapan,
memang benar di mana Ibu Ros sudah berusaha, Ibu Ros juga sudah memberi diri untuk mendapat bimbingan dari Ibu Ansi, dan Ibu Ros juga sudah merefleksi dan menemukan kelemahannya, kendalanya, dan Ibu Ros juga sudah mengambil satu komitmen untuk akan memperbaikinya dan akan belajar lagi dan akan memulainya di semester genap nanti. Ya, semoga kerjasama ini, kolaborasi ini tetap berjalan sehingga kedepannya lebih baik.